hadir dalam diskusi CGP hari ini. Selamat siang ya. Selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita. Baiklah, kita akan memulai diskusi yang dibawakan oleh nanti Bu Diana. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan kita adalah merumuskan cita-cita atau mendiskusikan cita-cita ataupun visi sekolah yang berkaitan dengan kebutuhan siswa kita. Yang selanjutnya tujuan yang kedua adalah merumuskan kalimat rumpang, nanti akan disampaikan oleh Bu Diana berkaitan dengan visi sekolah. Yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang ada di sekolah dengan visi sekolah. Dan terakhir adalah mendiskusikan inisiatif perubahan apa yang dilakukan dibuat dalam sebuah visi di sekolah ini. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan memberikan pengantar sedikit. Di sini Bu Diana sudah membuat visi dirinya sebagai pendidik. Jadi dalam proses ini, saya harapkan Bu Diana dapat memfasilitasi sekolah ini untuk membuat visi yang berkaitan dengan kebutuhan siswa. Jadi saya harapkan kalau misalnya dalam diskusi ini Bapak Ibu, kalau ada misalnya yang bisa direfleksi dari visi yang ada di sekolah ini, dapat digunakan, bisa juga memang diperdalam lagi apakah memang menjadi kebutuhan sekolah ini. Baiklah, demikian pengantar dari saya. Kembali saya serahkan kepada Bu Diana. Ada gajah, ada kelinci, suka sekali makan kelapa. Saya buka diskusi ini. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan kita yang tercinta ini untuk melaksanakan diskusi. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana salawatnya lah kita harapkan di amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 106194 Kanan Tengah. Yang saya hormati Ibu PP pengajar praktik saya, yaitu Ibu Monita Isinandela. Yang saya hormati serta saya sayangi Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf pegawai. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru beserta staf pegawai, terkhusus kepada Ibu PP saya, Bu Monita Isinandela, karena telah meringankan langkahnya untuk hadir di sekolah ini untuk melaksanakan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit kata sambutan. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Henti-hentinya kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikannya nikmat berupa kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam rangka acara diskusi, terutama diskusi dari calon guru penggerak kita kepada kita guru-guru serta staf pengajar yang dibantu dengan dari pengajar praktik kita Ibu Sinandela. Salawat berangkai salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik, dan yang saya banggakan guru-guru dan staf pengajar, staf pendidik SD 106194 Karang Tengah. Dan yang paling saya banggakan sekali kepada rekan kerja Ibu Diana Sari Siregar SPD, yang mana pada hari ini mengadakan diskusi di ruangan ini yang tujuannya adalah merampungkan dan kalau bisa juga melaksanakan visi misi
sekolah yang akan kita rampungkan nantinya. Besar harapan saya, diskusi kata kali ini menjadi momentum awal dari terlaksananya profil pelajar Pancasila yang kita harapkan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, P5 tersebut yang pertama tentu adalah tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, semoga kiranya visi misi kita itu tercapai khususnya kepada anak-anak yang kita didik saat ini. Semoga diskusi kita kali ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita laksanakan atau kita implementasikan di depannya nanti. Dan juga besar harapan saya kepada Ibu Diana sebagai calon guru penggerak di sekolah kita, bisa mengajak kami, bisa membawa kami, dan bisa mewujudkan apa yang diimpikan di kurikulum Merdeka tersebut. Demikian saja kata-kata sambutan saya, karena waktu kita tidak banyak, mengingat Ibu, maaf, kami hari ini 12:30 ada beberapa guru mau segera berangkat ke Pulau Gambar, Ibu, karena hari ini anak-anak simulasi atau gladi bersih untuk AMPK. Jadi diskusi ini kita mulai aja ya Bu ya, supaya waktu kita tidak buang percuma. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas kata sambutannya. Langsung saja Bapak Ibu, hari ini merupakan pendampingan individu kedua kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya langit kita harapkan ya amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 106194 Karangtengah, yang saya hormati Ibu PP pengajar praktik saya yaitu Ibu Monita Esinandela, yang saya hormati serta saya sayangi Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf pegawai. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru beserta staf pegawai, terkhusus kepada Ibu PP saya Bu Monita Esinandela, karena telah meringankan langkahnya untuk hadir di sekolah ini untuk melaksanakan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit kata sambutan. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilahkan dengan segala hormat. Praktik saya adalah Ibu Monita Esinandela. Nah, adapun tujuan diskusi kita hari ini adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan mendatang. Nah, Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik itu dia sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, kita harus menjadi teladan yang baik untuk anak didik kita. Seperti semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah ingarso sumtulodo, bahwasanya kita sebagai seorang guru itu menjadi teladan untuk anak kita. Kemudian kita ingarso summadya membangun karso, bahwasanya kita sebagai guru itu adalah sebagai pencetus ide. Kemudian tuh Puri Handayani, kita sebagai seorang guru itu memberikan suatu dorongan ataupun semangat untuk anak didik kita. Nah, Bapak Ibu guru, kita sebagai seorang pendidik ibaratnya seperti sebuah petani. Nah, kita adalah petani dan anak didik kita itu adalah bibit tanaman. Nah, mau kita bawa kemana arah anak didik itu tergantung dari kita, begitu Bu. Kalau kita merawat anak itu dengan baik, maka anak tanaman tadi akan tumbuh dengan baik. Nah, sama seperti itu. Ketika kita mengarahkan anak didik kita, menuntun anak didik kita menjadi lebih baik, tentu anak didik kita akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang didik pasti mengharapkan anak didik kita itu untuk merdeka, dan kemudian kita akan mewujudkan suatu karakter di mana anak didik tersebut
profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Kemudian bernalar kritis. Selanjutnya adalah kreatif dan bergotong royong. Nah, visi. Visi merupakan suatu tujuan, cita-cita, atau harapan yang ingin kita capai di masa depan. Nah, saya Bapak Ibu sebagai guru penggerak juga punya visi. Nah, visi saya adalah mewujudkan generasi unggul berdasarkan iman dan takwa, berkarakter profil pelajar Pancasila, dan berwawasan iptek, serta berbudaya lingkungan. Yang mana tujuan dari visi saya adalah saya ingin menciptakan generasi unggul yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter yang menggambarkan profil pelajar Pancasila, memiliki keterampilan dalam bidang iptek, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Jadi, kalimat rumpang itu terdiri dari 6 pertanyaan, Bapak Ibu. Yang pertanyaan pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah titik-titik. Di sekolah, kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Dan yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa. Nah, Bapak Ibu, di sini kalimat rumpangnya akan saya bagikan. Saya harapkan Bapak Ibu guru dapat mengisinya. Udah, tapi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا Jika sudah selesai, saya harapkan Bapak Ibu membacakannya satu persatu dari baca balas kalau sudah selesai Bu. Pada Ibu Nur Asia, saya persilakan kalau sudah tempatnya. Nama saya Nur Asia, jabatan saya Bupati Kalimantan Utara. Kita memimpikan murid-murid yang aktif, kreatif, beriman, mampu berkolaborasi dengan gotong royong. Saya percaya bahwa mereka adalah manusia yang memiliki potensial, nilai dan kegiatan. Di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sopan santun itu penting. Saya di sekolah saya yakin dapat mendidik murid saya dengan baik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan merupakan tempat kesenian benih-benih kebudayaan. Terima kasih Ibu, izin dari saya. Terima kasih kepada Bu Nur Asia. Kita lanjut kepada Ibu Asmiana. Nama saya Rosmina, jabatan 12 Kalimantan Utara. Kita memimpikan murid-murid yang bercinta, kreatif, aktif, berpikir kritis, mampu bekerja sama dan bergotong royong. Saya percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki potensi atau kemampuan. Di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kolaboratif. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sopan santun itu sangat penting. Saya di sekolah saya yakin bahwa dapat menciptakan manusia yang berakhlak. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan itu menuntun murid ke arah yang lebih baik. Terima kasih kepada Ibu Rosmiana. Saya lanjutkan kepada Bapak Heri. Kepada Bapak Heri kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Abdullah Purba, jabatan guru Kalimat Tumpang. Kita memimpikan murid-murid yang berkolaborasi, kemudian imtak dan iptek, kemudian memiliki rasa tanggung jawab, peduli kepada lingkungan, aktif, kreatif. Saya percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki potensi, kemudian memiliki keunikan tersendiri dan merupakan ladang ibadah bagi saya. Kemudian di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang
siswa, student center. Kemudian yang berikutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa dalam kehidupan sehari-hari menerapkan profil belajar Pancasila. Kemudian saya di sekolah saya yakin bahwa penanaman budi pekerti itu sangat penting dalam aktivitas mereka sehari-hari. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan merupakan proses dalam menuntun segala apa yang dilakukan agar anak menjadi lebih baik dan tidak kehilangan arah. Mereka bisa fokus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Diri. Saya lanjutkan dengan Ibu Ujian. Pak Ibu Ujian, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Diana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pendapat tentang di sini judulnya atau kalimatnya adalah kalimat penopang. Nama saya Diana SPD, jabatan guru kelas 3. Yang pertama sekali yang akan saya jawab adalah kita memimpikan murid-murid yang tentunya murid-murid yang beriman, bertakwa, kreatif, inovatif, berkolaborasi, peduli terhadap lingkungan, semangat dalam belajar dan senang terhadap tantangan. Sedangkan yang kedua adalah saya percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Dan selanjutnya di sekolah saya yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang saling melengkapi. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu Diana. Terima kasih kepada Ibu Ujian yang telah memberikan pendapatnya. Saya selanjutnya kepada Ibu Ida Royati. Saya persilakan Bu Ida. Terima kasih Ibu Diana. Nama saya Ida Royati. Di sini saya akan mengatakan kalimat tentang satu yaitu kita memberikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia, aktif, kreatif, dan inovatif. Saya percaya bahwa murid adalah manusia yang berakhlak mulia. Di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa memerankan profil pelajar Pancasila itu sangat penting. Saya di sekolah saya yakin dapat mendidik siswa menjadi murid yang berbudi pekerti. Saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa penanaman karakter itu penting. Terima kasih kepada Ibu Ida Royati untuk memberikan pemahamannya tentang kalimat lingkung tersebut. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit pendapatnya tentang kalimat lingkung tersebut. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Mbak Rubiana yang sudah memberikan waktu. Terima kasih Bu. Kalimat umpang yang akan saya bicarakan di sini adalah yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang tentunya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan juga mengharapkan siswa-siswa kita ini kritis, kreatif, dan berani mengemukakan pendapatnya. Karena selama ini kita jujur, anak-anak itu hanya mendengarkan saja, mendengarkan siapa narasumber yang ada di depan dia. Sudah kita ajak dia untuk mengungkapkan pendapat, belum berani. Jadi disinilah momen kita, di mana pada saat ini salah satu rekan kerja kita sebagai calon guru penggerak, ayo mulai kita tumbuhkan bagaimana anak-anak itu supaya berani mengemukakan pendapatnya, terutama tentang pendapat pada saat pembelajaran di dalam kelas. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah manusia yang sudah memiliki potensi.
potensi yang dia punya, satu anak dengannya tentu berbeda. Dan keyakinan kita itu harus terus kita kembangkan supaya anak-anak itu ada punya niat jualnya sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Di sekolah saya mengutamakan tentu pembelajaran yang berpusat kepada anak. Karena di tahun ajaran baru, kita yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, kita melakukan asesmen dahulu. Asesmen itu tentu adalah pengenalan di mana kemampuan atau bakat siswa kita. Jadi maka di sini saya buat pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi kita lihat bakat anak tersebut, lalu kita arahkan dia sesuai dengan bakat dan potensi anak tersebut. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa di dalam kehidupan sehari-hari pasti menerapkan profil pelajar Pancasila. Karena insya Allah kalau siswa kita sudah menanamkan yang namanya profil pelajar Pancasila, anak-anak kita itu tentu akan anak yang memiliki akhlak yang baik. Kalau sudah akhlak yang baik, menurutlah itu dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Saya di sekolah yakin untuk mengajar dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan budi pekerti sebagai proses pendidikan dan memberikan ilmu untuk kecakapan hidup lahir dan batin siswa tersebut. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham sekolah itu adalah tempat persemaian atau tempat kita menumbuhkan benih-benih, tentu benih-benih kebudayaan yang dapat kita wariskan kepada masyarakat sekitarnya. Jadi anak-anak kita ini adalah benih-benih kita. Benih-benih yang harus kita tumbuhkan, terutama tentang benih-benih profil pelajar Pancasila tadi. Dan saya juga sini menambahkan, karena pernah ada saya mendengarkan orang bijak mengatakan, sekolah adalah wadah bagi masyarakat yang mau dibina. Nah, itu berarti beracuan kepada profil pelajar Pancasila. Masyarakat itu siapa? Bukan hanya siswa, kita juga, lingkungan sekitar kita juga. Jadi saya rasa itu saja kalimat tumpang yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Diana. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah pendapatnya tentang kalimat berupa. Nah, Bapak Ibu, ada pun kesimpulan yang bisa saya lihat bahwasannya Bapak Ibu guru itu menginginkan siswa yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila gitu. Ini adalah visi sekolah kita Bapak Ibu. Visi sekolah kita itu visi sebenarnya sangat penting bagi kita, di mana visi itu sebagai bintang penunjuk arah mau kemana arah kita ini tadi sebagai guru. Nah, visi dari sekolah kita yaitu berakhlak mulia, mandiri, berprestasi, dan peduli kepada lingkungan. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, dari kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu isi tentang cita-cita murid Bapak Ibu, adakah yang perlu kita tambahkan atau kita revisi? Apakah sudah sesuai? Ya, pada guru interaksi ya, silahkan tambah. Kreatif ya? Iya, nama kreatif. Ya. Kalimat kolaboratif. Ya, kita susun bersama ya. Kita akan diskusi Bu, Jangan tegang kali. Kalian macam kayak menghadap musuh kalian. Orang ini itu jangan malu lagi. Yang dah tua-tua pula itu Bu. Ini minum siapa? Gak tahu Bu. Kaidah, ini minum siapa? Bu, disambil Bu.
Bu Inun, ini keripik, Aduh, nah itu aja sih yang hari loh Pak. itu jangan makan saus, jangan makan saus, dek, saus deh, hati-hati. Biar makan hari Bu. Aku sekarang jalan. Ya, lagi tak turun lah. Baik Bapak Ibu, visi saya sebelumnya adalah mewujudkan generasi unggul berdasarkan iman dan takwa, berkarakter profil pelajar Pancasila dan berwawasan iptek serta berbudaya lingkungan. Nah, ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari hasil pendapat Bapak Ibu tentang cita-cita anak didik kita, dirumuskanlah visi sekolah kita ini seperti ini Bapak Ibu, mewujudkan generasi yang unggul berdasarkan intak, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan berbudaya lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah ini sudah sesuai dengan hasil diskusi kita tadi? Tahapannya sudah, tahapannya sudah. Kalau saya, karena situ ada profil pelajar Pancasilanya Bu, udah semua lah itu. Ya kan, karena tujuan kita kan seperti itu. Ya kan kita kan Bapak Agama kan, udah mencakup semua kan. Masa ya, persatuannya gitu, Iya, kolaborasi. kreatifnya, mandirinya, kalau udah berbudaya lingkungan berarti ya udah lah gitu lah. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah revisi dari visi kita. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan Ibu. Pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita? Nah, ini adalah visi sekolah kita. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru untuk mencapai visi tersebut? Saya Bu coba menjawab. Kepada Ibu Diam, persilakan. Jadi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama siswa untuk mencapai visi sekolah adalah yang pertama adalah pembelajaran itu harus menyenangkan, inovatif, dan yang terpenting adalah murid-murid tadi kita, kalau pada zaman dahulu kan pembelajaran kita seperti biasa Bu. Kalau zaman sekarang ini mungkin lebih banyak kita ke IT, pembelajaran yang baru misalnya dari video, PowerPoint dan lainnya untuk menunjang supaya murid-murid tadi lebih gampang menerima pembelajaran yang kita berikan. Itu mungkin Bu. Amin. Terima kasih kepada Ibu Tugiam. Benar sekali Ibu Tugiam. Nah, ada inisiatif perubahan, banyak sekali inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru untuk dapat mewujudkan visi kita tersebut. Nah, salah satunya yang seperti diucapkan oleh Ibu Tugiam, bahwasanya kita sebagai seorang guru harus mengajar itu berpihak kepada murid Bapak Ibu. Kalau dulu pembelajaran kita hanya metode ceramah, nah berbeda dengan sekarang. Kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, sekarang adalah zaman digitalisasi. Sesuai dengan pemikiran dari Bapak Aki Hajar Dewantara, bahwasanya kita mengajar itu harus memikirkan kodrat alam anak itu dan harus memikirkan kodrat zaman. Sekarang ini adalah zaman digitalisasi. Sangat gampang sekali kita untuk belajar. Sangat gampang kita untuk berkolaborasi, nanya sama Bapak Ibu guru yang lain. Nah, bagaimana kita menciptakan suatu pembelajaran yang memang menarik dan menyenangkan. Apalagi anak-anak sekarang kan Bu, ketika kita mengajar, kita menggunakan infocus, kita tampilkan media apa, sebenarnya apa bakat mereka, apa minat mereka, kita tampilkan gitu. Kalau mereka sukanya dengan video, kita tampilkan pembelajarannya dengan video, maka anak-anak itu akan senang, itu pastinya. Kemudian kita juga di sini punya banyak juga kegiatan yang memang itu memang berpusat kepada siswa, misalnya ekstrakurikuler kita gitu Bu. Nah, itu memang sangat sesuai dengan memang profil pelajar Pancasila gitu. Nah, untuk yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut?
Ibu silahkan. Siapa bisa memberi masukannya? Apa saja Bapak Saya, Ibu Bu. kolaborasinya luar Mungkin biasa dengan ini. iya. Ini sekali lagi Bu, tapi ini sedikit ini jawaban saya. Mungkin dengan yang pertama adalah belajar bersama-sama. Nah, yang kedua mungkin pelatihan silang bekerja sama secara keseluruhan. Iya. Yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya Bu, iya. Iya. Barangkali ada nanti di antara guru-guru itu sharing, berkolaborasi untuk menemukan metode-metode yang menarik untuk siswa. Seperti itu barangkali. Terima kasih, benar sekali kata Pak Heri, benar sekali kata Bu Tugiem. Banyak sebenarnya Bapak Ibu bentuk kolaborasi yang dapat kita lakukan. Nah, misalnya kita sesama guru, kita dapat berkolaborasi untuk menciptakan media ajar yang menarik, ya kan Bapak Ibu. Apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang memang dibuat untuk membuat pembelajaran kita itu menjadi lebih menyenangkan gitu. Nah, seperti ada aplikasi Canva. Nah, kita ini bisa saling berkolaborasi. Bagaimana cara membuat aplikasi tersebut, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi. Bagaimana kita cara meningkatkan kreativitas anak didik kita di kelas. Kemudian bentuk kolaborasi kita yang dapat kita lakukan dengan orang tua misalnya. Kita kan Bapak Ibu punya grup WA yang kapan saja kita bisa berkomunikasi kepada orang tua. Artinya Ibu, kita dengan orang tua harus berkolaborasi dan menyampaikan pemahaman bahwasannya peran orang tua di dalam dunia pendidikan itu sangat penting, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk mensukseskan pembelajaran, bahwasanya peran orang tua sangat penting untuk kita berkolaborasi dengan orang tua. Nah, kemudian bentuk kolaborasi yang dapat kita lakukan dengan kepala sekolah, misalnya kita sebagai guru, kita punya nih ada ide-ide kreatif apa untuk membuat suatu kegiatan yang memang dia bisa berpusat kepada siswa, begitu Bu. Nah, misalnya di sini juga kalau ketika kepala sekolah punya ide tersendiri gitu, seperti kan di sekolah ini juga banyak kegiatan. Nah, misalnya ekstrakurikuler. Nah, di hari Senin, di hari Selasa kita ada literasi bakat Bapak Ibu. Itu sangat bagus sekali untuk anak didik kita. Nah, kita sebagai seorang guru itu harus berkolaborasi. Bagaimana cara mewujudkan dan cara kita mensukseskan agar program-program itu dapat berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apa bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Ya, kepada Ibu Rosmiana, kami persilakan. Kegiatan ekstrakurikuler, misalnya di sekolah kita ada ekstrakurikuler pramuka, tilawah atau literasi bakat. Terima kasih, benar sekali kata Ibu Rosmiana. Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali bentuk kegiatan yang dapat mewujudkan visi yang telah kita buat bersama. Apalagi di sekolah kita ini banyak, misalnya Bapak Ibu, di hari Selasa kita punya literasi bakat. Itu sebenarnya sangat baik untuk anak didik kita, karena itu adalah menciptakan suatu perubahan untuk membuat siswa menjadi aktif dan kreatif. Kemudian di hari Sabtu ada literasi religius. Nah, di hari Sabtu itu ada sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, kemudian ada hafalan-hafalan. Itu dapat meningkatkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan takwa. Iya, banyak sekali Bapak. Kemudian yang seperti kata Ibu Rosmiana, itu ada ekstrakurikuler, pramuka, tilawatil Quran. Itu dapat menciptakan peserta didik yang mandiri, yang kolaboratif, begitu Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, apa saja langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk dapat merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Saya Bu, Oh iya, kepada Ibu Rahma, mungkin bisa bekerja sama dengan orang tua untuk membuat kegiatan yang dapat mewujudkan visi yang telah kita jalankan di sekolah. Iya, terima kasih Bu Rahma. Benar sekali kata Ibu Rahma, bahwasannya langkah konkret yang dapat kita lakukan adalah yang pertama sekali adalah kita harus menjalin komunikasi yang baik itu dengan stakeholder yang ada di sekolah ini, baik itu kepada orang tua, guru, ataupun komite, begitu Bapak Ibu. Apapun kegiatan yang kita lakukan, kita harus bekerja sama dan berkolaborasi. Kemudian kita juga ketika kita mempunyai kegiatan yang memang itu sangat baik untuk siswa kita, silahkanlah kita menjalin kolaborasi yang baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.
kita sudah sakit. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatannya. Saya juga mohon maaf ketika ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kemudian hantu dedemit pergi berlari, tidak Yang siapa pakai hantu sih? Gos. Hantunya nengok kemari pula itu. ulang Bu. Gimana Pak Heri? Kok pakai ada hantunya loh Pak? Gos. Kita ulang improvisasinya ya Bu. Hantu dedemit pergi berlari, tidak terasa dan tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hantunya kemarin ya. Semoga sukses anak Ya Allah. adekku. Aduh. Ya Pak. Pak, Nggak bisa di sana. 106194 Pak. Iya, tapi agak masuk dalam lagi Pak dia Pak. Kalau boleh jemput-jemput bukanya.